Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 1. Yang dimaksud dengan ahli waris golongan 1 adalah yang kita namakan keluarga inti, yaitu kekeluargaan yang terdiri dari orang tua dan anak, ada suami, istri, dan sekalian anak, termasuk sekalian keturunan anak. Sekarang siapa yang termasuk kelompok ahli waris golongan 1? Ahli waris golongan 1 yang pertama adalah anak atau keturunan anak. Yang dimaksud dengan anak dalam hal ini, yang pertama adalah anak kandung. Yang kedua, anak angkat. Anak kandung menjadi ahli waris karena memang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan anak angkat menjadi ahli waris karena hukum. Tadinya anak angkat ini adalah anak orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, tetapi karena proses hukum dia diangkat menjadi anak. Atas dasar prosedur hukum tersebut, maka si anak angkat mempunyai hubungan perdata, mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Salah satunya adalah hak waris. Dalam pengertian anak termasuk juga keturunan anak, para cucu dan keturunan lebih lanjut. Ini yang pertama, ahli waris golongan 1 terdiri dari anak atau keturunan anak. Yang kedua, yang termasuk ahli waris golongan 1 adalah suami atau istri pewaris, atau lebih tepatnya janda atau dudanya pewaris, janda atau jandanya ya. Dalam pengertian suami atau istri, ini maksudnya adalah suami atau istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Kita harus ingat apa syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Yang kedua, suami atau istri tersebut masih terikat perkawinan sampai saat meninggalnya pewaris. Jadi belum terjadi perceraian, putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu suami atau istri. Dalam pengertian suami istri nanti dibedakan antara hak waris istri atau suami dalam perkawinan pertama dengan hak waris suami atau istri dalam perkawinan kedua dan jadi ahli waris golongan 1 terdiri dari anak atau keturunan anak dan suami atau istri yang hidup terlama. Selanjutnya akan kita bicarakan bagaimana prinsip pembagian warisan di antara ahli waris golongan 1. Dalam KUH Perdata, yang pertama dibahas mengenai hak waris anak, pembagian warisan di antara anak-anak pewaris, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 852. Dalam pasal 852
pembagian warisan di antara anak tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat kelahiran, dan walaupun mereka dilahirkan dari lain-lain perkawinan. Dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan haknya sama. Dari segi tingkat kelahiran, anak yang lahir pertama, anak sulung, yang lahir di tengah, yang lahir terakhir, anak bungsu, haknya sama. Termasuk seandainya mereka dilahirkan dari lain-lain perkawinan. Jadi misalnya pewaris pernah menikah lebih dari satu kali dan dalam setiap perkawinan dilahirkan anak. Dalam hal ini, pembagian warisan di antara anak pada prinsipnya adalah sama. KUH Perdata tidak mengenal pewarisan secara mayoret, ya, baik berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tingkat kelahiran, termasuk walaupun mereka dilahirkan dari lain-lain perkawinan. Yang kedua, dibahas mengenai hak waris istri atau suami, yaitu diatur dalam pasal 852A. Dari ketentuan pasal 852A, kalimat yang awal menyebutkan hak waris istri atau suami dipersamakan dengan hak waris seorang anak sah. Dalam pasal 852A ada kata-kata dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini. Maksudnya adalah bab 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai pewarisan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan pasal 852A ini khusus mengatur mengenai hak waris istri suami dalam perkawinan, dalam pewarisan menurut undang-undang. Pada prinsipnya, hak waris istri atau suami dipersamakan dengan seorang anak sah. Dengan demikian, hak waris istri, hak waris suami sama dengan hak waris anak. Kata dipersamakan juga mengandung makna tadinya tidak sama, kemudian dibuat menjadi sama. Untuk memahami hal ini, kalau kita bisa melihat sejarah pengaturan hukum waris mengenai hak waris istri atau suami. Pada masa awal perkembangan hukum waris, istri atau suami dengan meninggalnya suami atau istri kembali dianggap menjadi orang lain sehingga tidak berhak mewaris. Dalam perkembangan kedua, termasuk halnya dalam KUH Perdata atau BW Belanda, istri atau suami baru berhak mewaris dari suami atau istrinya kalau istri atau suami ini tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat yang ke-12. Bisa kita bayangkan derajat yang ke-12 ini sangat panjangnya, sehingga pada waktu itu hampir tidak pernah istri atau suami menjadi ahli waris dari suami atau istrinya. Dalam perkembangan selanjutnya sampai sekarang, maka hak waris istri atau suami dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi. Sekarang dipersamakan dengan hak waris seorang anak. Perubahan aturan ini yaitu dengan menambahkan pasal 852A dalam BW Indonesia. Dalam BW Belanda ada pasal tersendiri, ya. Nah, ini di Belanda perubahan ini terjadi pada tahun 1932. Selanjutnya dalam pasal 852A kalimat yang selanjutnya dikatakan, apabila yang bertindak sebagai ahli waris adalah istri atau suami dalam perkawinan yang kedua, atau seterusnya, sedangkan pewaris juga meninggalkan anak
atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya. Maka hak waris istri atau suami ini dibatasi. Hal ini berlaku ya, ketentuan pasal 852A yang kalimat yang kedua ini baru berlaku kalau ternyata yang menjadi ahli waris adalah istri atau suami dalam perkawinan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan pewaris juga meninggalkan anak atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini hak waris istri suami atau suami dibatasi dengan dua pembatasan. Yang pertama, tidak boleh lebih besar dari bagian anak. Dari kata tidak boleh lebih besar, maka boleh sama, tapi tidak boleh lebih besar atau melebihi hak bagian anak. Yang kedua, tidak boleh lebih besar dari 1/4 warisan. Jadi 1/4 warisan ini menjadi batas maksimal hak waris istri atau suami dalam perkawinan yang kedua. Pada prinsipnya sama, hak waris istri suami itu dipersamakan dengan hak waris orang anak, tetapi tidak boleh lebih besar dari 1/4 warisan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak waris anak atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sebelumnya. Pasal 852A ini tidak berdiri sendiri ya, tapi juga ada pasal pasangannya, yaitu pasal 181 itu untuk pengaturan pembatasan terkait dengan harta persatuan. Lalu pasal 852A ini berkaitan dengan hak waris dalam pewarisan undang-undang. Lalu nanti ada pasal tersendiri yang senada dengan pasal 852A dalam pewarisan testamenter. Jadi pengaturan pembagian warisan di antara ahli waris golongan 1 ini diatur dalam pasal 852A dan pasal 852 dan pasal 852A sampai dengan pasal 852B. Ini kita bicara prinsip umum pembagian warisan di antara ahli waris golongan 1. Sekarang kita berikan contoh berupa gambar-gambar skema. Yang pertama, seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak sebagai satu-satunya ahli waris. Nah, misalkan ini pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang anak. Kita misalkan istrinya sudah bercerai atau sudah meninggal ya, sehingga ahli waris P ini satu-satunya hanyalah anak. Maka anak ini mewarisi seluruh warisan dengan mengesampingkan hak waris yang lain, misalkan orang tua, para paman dan bibi dan selanjutnya, karena anak termasuk ahli waris golongan 1. Contoh yang kedua ya, pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak yang berbeda jenis kelamin. Nah, sebagai contoh ini pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak. Ini ada A, ada B, dan ada C. A laki-laki, B dan C perempuan. Walaupun mereka berbeda jenis kelamin, hak bagiannya sama. Karena ini ada 3 orang anak sebagai ahli waris, masing-masing mendapatkan 1/3 bagian. Contoh lain, ini seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan 6 anak ya, 6 orang anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Nah, misalkan ini pewaris pernah 2 kali melangsungkan perkawinan ya. Yang pertama, perkawinan pertama dilahirkan 2 orang anak A dan B. Dalam perkawinan kedua dilahirkan 4 orang anak C, D, E, dan F. Jadi antara A, B, dan C, D, E, F ini sama-sama anak P, tetapi dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Walaupun demikian, ketika berbagi atas harta warisan P, mereka berbagi dengan hak bagian yang sama. Karena di sini ada 6 orang anak, masing-masing berbagi 1/6 bagian. Dalam pengertian anak, tadi saya sebutkan pengertian anak terdiri dari anak kandung dan anak angkat. Tidak termasuk ahli waris adalah anak tiri. Ya, anak tiri bukan ahli waris karena anak tiri tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Kalau anak tiri suami berarti sebetulnya anaknya istri dengan suami yang lain yang dilahirkan dari perkawinan yang lain sebelum menikah dengan suami yang baru. Saya berikan contoh. Ini P, pewaris meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak kandung yaitu BC dan seorang anak tiri yaitu D. Jadi A sebelum menikah dengan P telah menikah dengan orang lain dan mempunyai seorang anak. Jadi A ini adalah seorang janda yang menikah dengan P. Lalu dalam perkawinan P dengan A dilahirkan 2 orang anak. Ditinjau dari P, maka A ini adalah istri dalam perkawinan pertama. Tapi ditinjau dari A, P ini adalah suami dalam perkawinan yang kedua. Kalau kita berbicara bahwa ahli warisnya P, maka dalam hal ini yang berhak mewaris hanya B dan C. Sedangkan D tidak berhak mewaris dari P. D ini hanya mewaris dari A. Sehingga dalam peristiwa ini ahli waris P adalah B dan C karena ada 2 orang, masing-masing mewarisi setengah bagian. Sekarang kita bicarakan pembagian warisan di antara suami atau istri dan anak-anak pewaris. Yang pertama, apabila suami atau istri bertindak sebagai satu-satunya ahli waris. Kita berikan contoh gambar. Ini P meninggal dunia, tidak meninggalkan anak, ya, hanya meninggalkan seorang istri, yaitu A. Dalam perkawinan ini tidak dilahirkan anak. Atau bisa jadi pernah mempunyai anak tapi sudah meninggal dan anak ini tidak melahirkan keturunan lebih lanjut. Dalam hal seperti ini maka istri atau sebaliknya misalkan suami menjadi satu-satunya ahli waris, mewarisi seluruh warisan pewaris ya, dengan mengesampingkan ahli waris yang lain, ada orang tua, saudara dan sebagainya. Karena mereka golongan warisnya lebih jauh. Contoh yang kedua, ya di sini ada 3 orang anak dan ada 1 istri. Misalkan di sini P pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang istri A dan 3 orang anak B, C dan D. Ini ada 4 orang ahli waris. Hak waris istri sama dengan hak waris anak. Hak waris anak
walaupun mereka berbeda jenis kelamin, hak bagiannya sama. Sehingga dalam contoh ini A, B, C, dan D mewaris dengan hak bagian yang sama, masing-masing 1/4 bagian atau 1/4 warisan. Contoh yang ketiga, ya, di sini ada 2 orang anak, 1 istri dan 1 anak tiri. Nah, misalkan begini, ini pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang istri A, 2 orang anak kandung BC, dan seorang anak tiri D. Dalam hal ini yang berhak mewaris dari P adalah ABC, masing-masing 1/3 bagian. Sedangkan D karena merupakan anak tiri tidak berhak mewaris dari P. Nah, ini saya berikan contoh lain. Pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, ya, AB anak dari perkawinan pertama, C istri dalam perkawinan kedua, D, E, F, G anak dalam perkawinan yang kedua. Dalam hal ini hak bagian mereka, istri maupun para anak, berbagi dengan hak bagian yang sama, ya, karena ada 7 ahli waris, masing-masing mendapatkan bagian 1/7 bagian. Pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 852A, karena bagian istri dalam perkawinan kedua sama dengan bagian anak dan tidak melebihi 1/4 bagian. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai hak waris istri atau suami dalam perkawinan yang kedua dan seterusnya. Contoh pertama, istri dalam perkawinan kedua tanpa adanya anak dari perkawinan yang pertama. Kita berikan gambar, ini pewaris meninggal dunia, ya, pernah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan A. Selanjutnya P, ini karena A meninggal tanpa meninggalkan anak, ya, P menikah lagi dengan B. Dari perkawinan P dengan B dilahirkan 3 orang anak C, D, E. Dalam hal ini memang muncul selaku ahli waris adalah B sebagai istri dalam perkawinan kedua. Tetapi karena pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya, maka ketentuan pasal 852A yang kalimat yang kedua, kalimat terakhir, tidak berlaku di sini. Jadi hak waris istri tidak dibatasi dengan pembatasan maksimal 1/4. Contoh lain, ini yang menjadi ahli waris adalah istri dalam perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan 2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang pertama. Sebagai contoh, pewaris yang pertama menikah dengan A. Dari perkawinan P dengan A dilahirkan 2 orang anak, yaitu B dan C. Lalu P mengikatkan diri dalam perkawinan yang kedua dengan D. Maka di sini muncul hak waris istri dalam perkawinan yang kedua, sedangkan pewaris meninggalkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang pertama. Anaknya hanya 2, sedangkan dalam perkawinan P dengan D tidak dilahirkan anak. Nah, dalam hal ini berlaku pembatasan pasal 852A, kalimat yang kedua atau kalimat terakhir, di mana hak waris istri atau suami dalam perkawinan kedua
Apabila pewaris juga meninggalkan anak atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya, maka dibatasi, tidak boleh lebih besar dari tidak boleh lebih besar dari bagian anak dan tidak boleh lebih besar dari 1/4. Jadi dalam hal ini bagian D adalah 1/4 bagian. Ini mohon maaf, ini salah, ini tulisannya ini seharusnya 1/4 D. Sisanya yang 3/4 dibagi di antara B dan C, ya. Jadi 3/4 dibagi 2, masing-masing 3/8, ya. B 3/8 dan C 3/8. Nah, contoh lain ini istri dalam perkawinan kedua dengan 2 orang anak dari perkawinan pertama dan 4 orang anak dari perkawinan yang kedua. Seperti contoh yang di atas tadi, ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Dalam hal ini kita berbicara tentang hak waris istri suami dalam perkawinan kedua, dan ternyata pewaris juga meninggalkan anak dari perkawinan sebelumnya, tetapi jumlah anaknya P tidak hanya 2, ya. Bahkan di sini ada 6. Nah, sehingga dalam hal ini bagian masing-masing istri dan anak mereka bisa berbagi dengan hak bagian yang sama, ya. Masing-masing mendapatkan 7 bagian karena semuanya ada 7 orang ahli waris. Sekali lagi, pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan pasal 852A kalimat yang kedua atau kalimat yang terakhir. Dalam pewarisan golongan 1, khususnya pembagian warisan di antara anak, dikenal adanya cara mewaris, yaitu mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Nanti juga ada cara mewaris atas dasar penggantian tempat. Sekarang kita bicarakan dulu mengenai cara mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Yang dimaksud dengan mewaris atas dasar kedudukan sendiri adalah mereka yang mewaris karena memang haknya sendiri, karena kualitasnya sendiri terpanggil menjadi ahli waris. Siapa orang yang dapat mewaris atas dasar kedudukan sendiri? Yang pertama, kalau dalam pewarisan golongan 1, istri atau suami ini hanya dapat mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Ya, dasarnya pasal 832, ya, yang mengatur tentang ahli waris dalam pewarisan undang-undang, karena mempunyai hubungan perkawinan. Ya, hubungan perkawinan ini juga melahirkan hak mewaris. Dasar mewarisnya seorang suami atau istri karena adanya hubungan perkawinan, bukan hubungan darah. Sehingga istri atau suami ini hanya bisa mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Istri atau suami tidak dapat mewaris atas dasar penggantian tempat. Selanjutnya berkaitan dengan hak waris anak. Nah, ini sebelumnya saya berikan contoh dulu. Di sini pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, ya. Di sini hak waris istri adalah karena kedudukan sendiri, ya, karena dia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Yang kedua, mereka yang mewaris karena kedudukan sendiri dalam ahli waris golongan 1 adalah para anak-anak pewaris
karena anak-anak pewaris ini merupakan keluarga sedarah derajat 1. Dalam contoh gambar 1 ya, ini BCD, ini adalah anak ahli waris atau keluarga sedarah derajat 1 ya, sehingga mereka yang namanya anak selalu mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Nah, contoh lain ini gambar yang kedua, pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri, dan sesungguhnya pewaris meninggalkan 4 orang anak, ada B, ada C, ada D, dan E. Sedangkan BC misalkan mereka semuanya menolak warisan atau termasuk orang yang tidak patut mewaris. Sedangkan B sudah mempunyai keturunan, mempunyai seorang anak yaitu F. Dalam hal ini siapa yang berhak mewaris? Yaitu A, B, D, dan E. A mewaris atas dasar kedudukan sendiri, D dan E juga mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Bagaimana dengan F? F adalah keturunan atau keluarga sedarah dalam derajat 2. Sedangkan di sini terdapat D dan E sebagai ahli waris derajat 1. Sedangkan F tidak bisa mewaris karena penggantian tempat, karena B masih hidup. Kalau B sudah meninggal lebih dulu dari P, barulah F bisa mewaris karena penggantian tempat, menggantikan tempatnya B. Karena di sini B masih hidup dan dia kehilangan hak mewaris, maka F tidak bisa mewaris karena penggantian tempat, bisanya mewaris karena kedudukan sendiri. Namun demikian dalam peristiwa ini F karena merupakan ahli waris derajat 2 tidak berhak mewaris, sehingga yang berhak mewaris adalah A, B, C ya, masing-masing sepertiga. Saya berikan contoh lain, siapa yang bisa mewaris karena kedudukan sendiri walaupun dia bukan istri, bukan suami, dan bukan anak, bukan ahli waris derajat 1, tapi derajat yang lebih jauh dari anak, yaitu karena mereka merupakan keluarga sedarah terdekat yang berhak mewaris. Saya berikan contoh, pewaris meninggal dunia. Pewaris ini sebetulnya mempunyai 2 orang anak, A dan B. Tetapi A dan B ini menolak warisan, atau bisa juga termasuk orang yang tidak patut mewaris, sehingga A dan B bukan orang yang berhak mewaris, atau orang-orang yang disingkirkan dari haknya atas harta warisan. Dalam hal ini A sudah mempunyai keturunan seorang anak yaitu C, sedangkan B juga sudah mempunyai 3 orang anak D, E, F. Maka dalam peristiwa ini yang ditunjuk menjadi ahli waris adalah C, D, E, F, karena C, D, E, F termasuk ahli waris golongan 1 walaupun mereka berada dalam derajat 2. Lalu bagaimana kedudukan C, D, E, F dalam hal berbagi warisan dari A? Di sini mereka C, D, E, F mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Ya, karena mereka yang mempunyai hubungan darah terdekat kehilangan hak mewaris, maka yang terpanggil berikutnya adalah C, D, E, F dalam hal ini, karena mereka merupakan keluarga sedarah terdekat yang berhak mewaris di antara ahli waris golongan 1. Konsekuensinya ketika C, D, E, F mewaris karena kedudukan sendiri, mereka berbagi dengan hak bagian yang sama.
Jadi masing-masing C, D, E, F berbagi 1/4 bagian. Nah, sekarang kita nanti akan membahas lebih lanjut mengenai mewaris atas dasar penggantian tempat. Kalau tadi kita membahas tentang pewarisan atau mewaris atas dasar kedudukan sendiri, sekarang kita akan membahas mengenai mewaris karena penggantian tempat. Di antara ahli waris golongan 1 yang bisa tampil mewaris karena penggantian tempat adalah para keturunan anak atau para cucu dan keturunan lebih lanjut dari cucu. Sebagai contoh, ini gambar pertama. Nah, dalam gambar pertama ini P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, seorang anak B, dan 2 orang cucu C dan D. Ternyata anaknya P, yaitu B, telah meninggal lebih dulu dari P. Jadi B meninggal lebih dahulu dari P, baru kemudian P meninggal dunia. Maka siapa yang berhak mewaris dari P tidak lain adalah A dan CD. Namun dalam hal ini CD mewaris bukan karena kedudukan sendiri, tetapi mewaris karena penggantian tempat. Dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, atau mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mereka berbagi pancang demi pancang. Ya, kalau mereka yang mewaris karena kedudukan sendiri, mereka mewaris kepala demi kepala. Dalam hal ini CD mewaris menggantikan B. B ini adalah satu garis keturunan dari P. Sehingga walaupun CD terdiri dari 2 orang, tetapi menuju P adalah satu garis atau satu pancang, yaitu pancangnya B. Sehingga CD bersama-sama mewarisi, dalam hal ini ada dua pancang untuk istri dan pancang untuk B, ya. Sehingga pembagiannya C mendapatkan setengah warisan, sedangkan CD bersama-sama mewarisi setengah warisan menggantikan B. Lalu pembagian di antara C dan D masing-masing setengah kali setengah, atau masing-masing mewarisi 1/4 bagian. Saya berikan contoh lain. Di sini ada peristiwa seorang ahli waris menolak warisan, sementara ada anak yang lain telah meninggal lebih dulu dari pewarisnya. Nah, ini dalam gambar kedua, pewaris ini meninggal dunia meninggalkan seorang istri, yaitu A. Sesungguhnya P, dalam perkawinan P dengan A ini dilahirkan 2 orang anak, yaitu B dan C. B ternyata mempunyai keturunan D, seorang anak, yaitu D, sedangkan C mempunyai 2 orang anak, yaitu E dan F. Dalam peristiwa ini ternyata bahwa C meninggal lebih dulu dari P, sedangkan B ternyata menolak warisan P. Ya, sekali lagi ya, ini 2 orang anak, B dan C. C ternyata mati lebih dulu dari P, sedangkan B, salah satu anaknya P, menolak warisan. Di sini ada 2 peristiwa yang berbeda. Yang satu meninggal lebih dulu, anak yang satu menolak warisan. Nah, akibat kondisi yang berbeda, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi keturunan B dan C. Dalam hal ini, karena anaknya P, yaitu yang namanya C, mati lebih dulu dari P,
maka keturunan C bisa tampil mewaris karena penggantian tempat. Ya, ingat ketentuan pasal 841 bahwa anak yang tampil atau cucu atau seseorang yang tampil mewaris karena penggantian tempat pada prinsipnya menggantikan ahli waris atau menggantikan orang yang digantikan tempatnya ini baik dalam derajat maupun dalam segala hak orang yang digantikan tempatnya. Jadi EF ini walaupun sesungguhnya EF adalah keluarga sedarah derajat 2, tetapi karena dia tampil mewaris karena penggantian tempat, yaitu menggantikan tempatnya C, sedangkan C adalah keluarga sedarah derajat 1. Oleh karena itu dalam pewarisan ini EF dipandang atau diposisikan, didudukkan sebagai keluarga sedarah derajat 1. Ya, sedangkan D, karena B masih hidup, maka D tidak bisa tampil mewaris karena penggantian tempat, karena B masih hidup. Oleh karena itu D hanya bisa mewaris karena kedudukan sendiri. Karena D mewaris karena kedudukan sendiri, dia dipandang tetap sebagai keluarga sedarah derajat 2. Sehingga dalam peristiwa ini D, hak waris D tertutup oleh EF, ya. Karena EF walaupun sesungguhnya adalah keluarga sedarah derajat 2, tetapi tampil mewarisnya karena penggantian tempat, dia naik derajat menjadi dipandang sebagai ahli waris derajat 1, sehingga bisa menutup hak waris B, ya. Sehingga di dalam peristiwa ini, dalam kasus ini, ahli warisnya adalah A, EF, ya. A mendapatkan setengah warisan, setengah bagian, sedangkan EF bersama-sama mendapatkan setengah bagian atau setengah warisan, sehingga masing-masing di antara EF adalah setengah kali setengah atau masing-masing 1/4 bagian. Satu lagi saya berikan contoh. Misalkan di sini ada peristiwa A dan B, yaitu para anak pewaris, telah meninggal lebih dulu dari pewarisnya. Nah, ini gambarnya. Pewaris B meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak sesungguhnya, ya, yaitu A dan B. Tapi ternyata A dan B ini telah meninggal lebih dulu dari P. Sedangkan A dan B meninggalkan keturunan. A meninggalkan 1 orang anak, yaitu C, sedangkan B meninggalkan 3 orang anak, yaitu D, E, F. Orang yang mestinya mewaris dari P adalah AB, ya, ini karena anak keluarga saudara derajat 1, tetapi karena AB telah meninggal lebih dulu dari P, maka dipanggillah keluarga sedarah dari derajat yang lebih jauh, yaitu C, D, E, F. Dalam hal ini mereka mewaris karena penggantian tempat. Dalam pewarisan karena penggantian tempat, mereka berbagi pancang demi pancang. Dalam peristiwa ini, ya, dalam kasus ini, ahli waris P terdiri dari 2 pancang, yaitu pancang A dan pancang B. Dalam pancang A hanya terdapat 1 ahli waris, yaitu C, maka C mewarisi setengah warisan karena prinsipnya di sini ada 2 pancang. Sedangkan dalam pancang B ada 3 orang anak yang berhak mewaris, 3 orang cucu, ya, keturunan B. Nah, mereka berbagi bersama-sama, berbagi setengah warisan atau masing-masing sepertiga kali setengah. Jadi masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Kita sudah membedakan antara akibat penolakan warisan dan akibat mati lebih dulu dari pewaris. Nah, akan melahirkan
keturunannya yang sah untuk mewaris karena penggantian tempat. Demikian pembahasan kita mengenai pembagian warisan di antara ahli waris golongan 1. Para mahasiswa sekalian, sekian pembahasan kita dan selamat belajar ya. Pelajari buku hukum waris dan video pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.